Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Oke, Bapak yakin antum sudah kangen dengan Bapak Ibu Guru, betul? Ya, pastinya. Hari ini juga antum akan bertemu bersama kami, bersama Bapak, Pak Ayung, ya. Kangen kan? Oke, semoga dengan kehadiran kami di sini mengobati kangen antum semua. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita mau ngapain ya? Ngapain? Ya, visiting. Pinter sekali. Nah, kita hari ini mau visiting. Visitingnya kemana? Mau tahu? Atau mau tahu aja atau mau tahu banget? Ya? Mau tahu banget? Oke, kita akan tunjukkan kemana hari ini kita visiting. Lihat ke sana. Hai. Ya, kita akan belajar banyak di Waru Farmland yang ada di Kecamatan Ciampea. Insya Allah antum akan mendapatkan banyak pelajaran, banyak ilmu di tempat ini bersama Bapak-Bapak Guru. Siap? Yuk kita ikuti kegiatan berikutnya. Dadah. Oke anak-anak, sekarang kita sedang mengendarai rakit ya. Rakit ini adalah salah satu alat transportasi ya di beberapa daerah, khususnya daerah-daerah yang memang di situ tidak terjangkau transportasi darat, tapi transportasi air ya. Nah, di mana alat transportasi ini dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi, yaitu untuk kegiatan distribusi, menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Nah, itu bisa lihat ya, Pak Arif, mungkin lihatin Pak Arif. Nah, gambarnya, nah ini adalah rakit ya, rakit ini transportasi air yang sederhana. Nah, gitu ya. Jadi antum kalau beberapa daerah ya, itu bisa naik ini, termasuk di sini di Waru Farm ini bisa menikmati rakit ya sebagai alat transportasi kita. Ini juga ada gaya nih, perhatikan Pak Suryana. Ya, juga masih kan gaya. Nih, perhatikan nih bagaimana Pak Suryana memanfaatkan gaya otot. Ya. Kita lihat ototnya ya. Mengangkat otot untuk menggerakkan rakit ini. Alhamdulillah kita enak ya, tinggal berdiri. Nah, tapi Pak Suryana ini ini menggunakan ototnya nih, bagaimana agar rakit ini bisa terus berjalan. Oke. Terima kasih Pak Suryana. Gimana Pak Suryana? Masih semangat Pak Suryana? Nah. Ini motor-motor nih. Oke, muter lagi Pak Sur. Masih semangat? Bisa balik lagi gimana nih? Masih semangat Pak Sur? Merintis aja ya. Oke. Oke, anak-anak sekalian, sekarang kita sudah sampai di tempat kuda ya. Bisa antum lihat ya, ada kudanya nih di samping Bapak ya. Oke. Kelihatannya nih kuda beneran ya, bukan kuda lumping ya. Oke, anak-anak, kita akan tanya beberapa hal lagi nih terkait dengan kuda, karena insya Allah nanti kita akan belajar cara naik kuda. Oke, di samping Bapak sudah ada
ahlinya di tempat ini nih, ahli kuda di tempat ini, tapi tidak mirip kuda tentunya ya. Baik, kita akan tanya dulu nih siapa beliau. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita akan tanya siapa namanya. Pak Punten nih. Namanya siapa, Pak? Namanya Bapak Kamal. Oke, namanya anak-anak Bapak Kamal ya. Sesuai dengan namanya nih ya. Sempurna utuh semuanya ya dari atas sampai bawah. Baik, kita akan tanya-tanya Pak terkait dengan kuda yang ada di sini ya. Ini kuda yang di dekat Bapak ini yang dipegang nih namanya kuda apa jenisnya? Ini sebenarnya kuda Sumbawa. Kalau kuda itu kebanyakan Sumbawa. Cuma ini jenisnya bonsai. Ada bonsai, ada sandalwood. Kalau di sini untuk saat ini ada bonsai sama sandalwood aja. Sama kuda KP-nya satu. Oke, ini ada kuda bonsai lah gitu ya, karena mungkin ukurannya bonsai ya, mini tidak besar ya. Itu anak-anak ini kudanya, kuda bonsai. Ini biasanya dipakai untuk anak-anak ya Pak ya? Iya, yang kecil ini khusus buat anak-anak emang. Yang ukuran dari kurang dari 120 ini pokoknya jenis bonsai buat anak-anak semua, nggak bobotnya maksimal 30 kilo gitu, untuk dinaiki aja. Oke, jadi kalau yang beratnya di atas 30 kilo, nah boleh nih naik kuda yang bonsai ini, kasihan ya, menyiksa. Baik anak-anak, kita akan tanya, ini kan kuda ini pasti butuh perawatan dong, biar tetap sehat, bisa ditunggangi. Oke, kita akan tanya, gimana sih cara merawat kuda itu? Kalau yang terpenting buat kuda itu makanan tentunya nomor satu, sama perawatan aja sih adik-adik semuanya. Yang penting kita jangan lupa kasih makan pagi, sama perawatannya aja itu, termasuk dibersihkan sama dimandikan. Nanti dengan sendirinya itu akan terjalin hubungan sih antara kita yang sering memberi makan dan merawat sama dia. Oke, jadi menarik ya, kuda ini dengan orang yang sering tadi memberi makan, merawat, terjalin hubungan kayak manusia aja ya, punya perasaan sepertinya kuda ini ya. Oke, baik. Nah, kita udah tanya sedikit tentang bagaimana cara merawat. Sekarang kita nanya bagaimana sih cara mengendarai atau apa ya, mengendarai mobil ya. Menunggang kuda ini mungkin ada caranya. Mungkin kita akan tanya nih bagaimana caranya nih menunggang kuda yang baik. Kalau untuk menunggang kuda sendiri ya, kalau untuk anak-anak mungkin ya awalannya bisa mau langsung kursus, bisa diterapkan nanti kan. Kalaupun toh mau belajar dulu, bisa naik biasa aja dulu, mamang temenin kan 1 keliling 2 keliling. Kalau udah ngerasa nyaman, mang pengen sendiri, mangga. Tergantung nyamannya, tergantung keberanian adik-adiknya juga sebenarnya. Kalau untuk naik kuda sih, kalau emang berani, kadang ada udah langsung 1 keliling 2 keliling udah lepasin aja Pak, ada aja gitu. Bahkan ada yang nggak berani sama sekali, ngelihat aja nggak berani. Balik lagi ke anak-anaknya sendiri sih, ke adik-adik sendiri, tergantung niatnya berani apa enggak. Oke, jadi yang menjadi catatan naik kuda itu sebetulnya pertama itu berani atau enggak ya. Jadi kalau takut mungkin nggak mau juga berani mendekati kuda, apalagi naiknya ya. Jadi sebetulnya antum semua nih anak-anak yang ada di rumah bisa naik kuda ya, insya Allah nanti akan kita lihat caranya. Kalau sekarang kan penjelasannya dulu ya. Kan itu aja ya anak-anak untuk sekarang. Nanti kita akan lanjutkan pembelajaran tentang kuda pada sesi berikutnya. Yuk, dadah. Ada Mila. Ini namanya Mila ya. Tuh, ini namanya Mila, ada namanya.